Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semester baru hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Setelah kita berkurban dan menikmati sate bersama, apakah semangat baru hari ini? Kurang Pak, nambah. Kenapa? Kalau Astagfirullah. Betul apa? Oke, saya sebagai guru baru, ya, panggil saja saya Pak Lukman, akan mengajarkan materi Al-Quran Hadis tentang turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, ya. Jadi saya punya permainan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya. Saya punya permainannya adalah kode tentara. Bisa dipahami anak-anak? bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Jadi kalau kalian panggil saya, panggil komandan, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Saya absen dulu ya. Ya. Muhammad, Tim. sampean jadi letkol 1 ya. Ya. Panggilan sampean tak ganti letkol 1 di sini. Firman, Jin. sampean letkol 2. Kedua Pak. Itu dituruti aja letkol 2. Itu udah Siap, Pak. bagus itu ya. Baik Pak. Kemudian Kavin Pramudia, Hadir. letkol 3. Siap. Aksan Nusantoro, Hadir. letkol 4. Bisa dimengerti ya? Materi kita hari ini adalah tentang Al-Quran dan Hadis. Jadi kita akan mendalami bagaimana pendapat para ulama tentang Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, kita akan membahas Al-Quran Hadis secara nama-namanya. Kemudian yang ketiga itu tentang orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Oke. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu materi yang ingin saya sampaikan? Belum Pak. Al-Quran Hadis. Letkol 1. Tolong dijawab letkol 1. Belum. Bagus. Bagus komandan gitu. Bagus komandan gitu. Bukan seperti itu saudara. Letkol 4 bagaimana? Materinya sudah dibaca? Belum Pak, belum ada tulisannya Pak. Panggil saya komandan. Gitu ya. Oke. Siap Komandan. Terus. Jadi materi kita pertama adalah pendapat para ulama tentang Al-Quran Hadis. Sebelumnya ada yang pernah mendengar ulama yang bernama Ali Yani? Barusan Pak. Sudah ada yang mendengar? Letkol 2 bagaimana? Belum komandan. Belum. Letkol 3? Belum Dan. Belum. Oke, maka dari itu saya akan jelaskan. Sebelumnya saya pakai HP. Karena ini modul pembelajaran mahasiswa baru. Ya kok? Belum ada materinya. Ya, Jadi harus saya unduh dulu. Begitu ya. Bisa dipahami letkol-letkol sekalian? Siap Dan. Siap Dan. Jalan. Oke. Jadi Al-Quran adalah menurut Aliani yaitu bentuk kata benda yang artinya membaca. Jadi Al-Quran itu artinya Baca. bagus dan kolak. Nanti saya kasih bintang 1 kan. Dari kata ini, kenapa kalian nggak nulis? Tulis. Siap Siap Dan. Dan. Saya diktekan karena materinya belum ada. Ya, saya diktekan ya. Menurut Aliani, Quran adalah bentuk kata benda. Pelan Dan. Oh ya, saya ulangi. Quran adalah bentuk kata benda yang artinya membaca. Dari pendapat ini berdasarkan Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Kecepatan Dan. Ya. Quran surat Al-Qiyamah 17 18. Berapa? 17 18. Mohon letkol kalian. Izin komandan. Saya mau ke WC. Oh ya, dari belakang ya, jangan dari depan. Ya, baik. Ya artinya
Masih ditulis ini. Oke. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Ini menurut saudara Aliyani. Jadi saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu diturunkan secara Yang surat-surat. Pak. Tapi yang maksud saya di sini adalah Al-Quran itu artinya apa? Baca. Mohon itu ya, dipahami sedikit baik ya. Oke dan. Menurut yang kedua Asy'ari, kata Quran berasal dari lafal corona. Kayak COVID dan. Bukan, itu corona. Tapi sama dan. Bukan, beda. Tulisannya gimana dan? Bentar ya. Pendapat pertama dari Aliyani, Al-Quran itu membaca. Yang kedua dari Asy'ari, berasal dari kata corona. Artinya apa dan? Bentar, saya lihat. Corona artinya Assalamualaikum. menggabungkan. Dan izin masuk ke kelas. Kenapa telat? Habis nganter pacar. Oh, silakan masuk. Oh iya. Nama kamu siapa? Alek. Oh ya, Alek. Kamu let call 5 ya? Oh iya. Ya. Terus. Ini kok pakai jaket dan? Sama lagi warnanya. Iya dan. Enggak bagus. Ya. Jangan diulang lagi ya. Perlu lepas dan. Masih di kelas pakai jaket dan. Bisa dimengerti ya let call 5. Ya. Teman-teman Anda minta Anda mencopot jaket. Anda enggak mau? Enggak mau ya. Maafkan ya. Bisa dimaafkan enggak? Enggak. Enggak mau maafan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Teman saya. Teman saya, teman-teman toh enggak baik loh marah 3 hari ya. Udah ya. Bagus, kita lanjutkan lagi materinya. Menurut Asy'ari, kata Quran berasal dari lafal corona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Jadi penggabungan. Artinya penggabungan. Bisa dimengerti let call sekalian. Siap dan. Ditulis ya. Udah, Kamu telat. di kepala. Enggak usah gitu. Kamu telat kan tadi? Enggak. Masa telat enggak? Cuma agak sedikit terlambat. Tidak apa-apa. Bagus. Kan nulis ya. Ya. Menurut Al-Farah Siapa lagi itu dan? itu pendapat ulama. Oh iya. Menurut Al-Farah berasal dari lafal kuroinun yang artinya bentuk jamak dari korinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Jadi Al-Quran itu menurut Al-Farah, Quran itu petunjuk atau indikator di mana kita mendapatkan perihal kehidupan, dapat petunjuk-petunjuk gitu. Ayat kelima bisa dipahami. Standar. Menurut Az-Zujat, kata Quran berasal dari Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Jadi menurut level 5 bisa tolong dipahami ya keadaan sekarang ini. Kita sedang mengalami krisis namanya ballpoint. Video. Ya, mas saya ingin mengetes pahaman kalian keseriusan ini. Kita sedang krisis spidol. Sedangkan itu sudah mendengar. Tolong dipahami. Bisa berikan saya spidol. Oke, kita lanjut. Artinya ayujat itu kumpulan. Ya. Jadi apa itu adalah kumpulan-kumpulan petunjuk membuat kita untuk hidup lebih baik. Contohnya dan. Contoh, awal Al-Quran datang, Iqra, artinya level 5, artinya Ya apa dan?
Artinya rektor malah Menulis. bagus sekali. Kurang saya. Kurang apa? Saya. Kurang sayap sedikit agar bisa membaca. Oh iya. Ya kan? Aku baru tahu kalau membaca pakai sayap dan. Ini namanya indikator pengetahuan C4. Oh iya. Kalau masih Oh iya. Ya. bisa dipahami ya sekalian ya. Menurut Asyujan, berasal dari kata Al-Qur'an yang itu kumpulan. Tadi artinya apa dan belum dijelasin. Apa? Ikro. Membaca. Dipahami ya? Membaca. Bukan baca lah dan. Bukan. Kan itu kata perintah. Jenengan bisa manut komandan tidak? Oh iya. Bisa ya? Iya. Mohon dimengerti. Iya. As-Syafi'i. Menurut As-Syafi'i, ini yang kelima ya. Al-Qur'an adalah isim alam atau isim nama. Al-Qur'an menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan nama khusus yang diberikan oleh Allah seperti kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, gitu. Jadi Al-Quran itu adalah nama yang sudah diberikan Allah secara langsung, begitu. Seperti kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Menurut yang selanjutnya, Syekh Hudoribek, Al-Quran adalah lafal Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya. Itu menurut Syekh Muhammad Hudori. Kalau sekalian mohon Al-Bisri. konsistensinya. Menurut siapa? Syekh Muhammad Hudori. Kalau saya sebagai komandan letkol seperti kalian tidak mengerti ajaran saya, bagaimana kalian mendapati musuh-musuh yang ada di depan? Kata damai dan. Tidak ada kata damai di antara hidup dan mati, kawan. Karena kita cinta damai. Belum tahu dan namanya siapa? Syekh Muhammad Hudoribek. Mohon dipahami. Ingat-ingat jelas, beliau adalah panutannya. Jadi menurut beliau Al-Quran adalah lafal Allah, ya, firman Allah, bukan sebagai makhluk. Jadi Al-Quran adalah lafal, bukan makhluk ya. Mohon dipahami. Ya benar. Diturunkan secara mutawatir, secara berangsur-angsur dan terus menerus. Jika membacanya mendapatkan ibadah, nilai ibadah. Kalau nggak baca deh. Yang nggak baca, Dosa dapat, nggak dosa dong. Saya Jadi komandan waktu pelajarannya sudah mau habis. alhamdulillah. Saya selesaikan. Bisa dimengerti ya. Menurut yang kedua Subhi Saleh. Apa dan? Yang kedua, Oke, tadi udah banyak. bisa dimengerti kan? Menurut yang kedua Dua. Subhi Dua. Menurut beliau Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah. Hampir sama dengan Hudoribek. Lihat kalau sekalian apa mendapatkan perbedaannya dalam perbedaan pendapat? Ada. Apa? Namanya. Alhamdulillah benar sekali ayat kalimat. Saya kasih bintang tadi. Ayat kalimat. Itu. Ya. Yang ketiga, Muhammad Abdul. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada, dan menjaganya melalui ingatan. Jadi menurut Hudoribek tetap sama lafal, tetapi jaga di dalam hatinya lewat hafalan. Jadi tugas pertama kalian adalah menyimpulkan dari Syekh Hudoribek menurut Subhi Saleh dan menurut siapa yang terakhir? Muhammad Abdul. Kalian simpulkan terus nanti kalian kumpulkan. Kalian ambil poin 10 saja ya dari 3 pengertian di atas. Contoh yang pertama, Al-Quran. Hah? Anda jangan lewat batas level 5. Bisa dimengerti?
Siap dan. Contoh pertama itu Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Seperti itu ya. Itu level 1 jangan disalahpahami ya. Terus Pusat. saya tinggal bentar ambil spidol saya. Oke, yang kedua nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran, berasal dari bahasa Arab yang artinya membaca. Ya, bisa dipahami. Jadi Al-Quran itu isinya apa? Bacaan. Bacaan. Bagus loh Bapak. Kemudian Alkitab artinya buku. Itu bahasa Inggris. Jangan masukkan materi lain di materi saya. Karena hidup dan mati ini di sini. Jadi Alkitab artinya buku. Jadi dalam Al-Quran ini terisi ya, kita lanjut saja, tidak usah didengarkan. Dalam materi ini disebut Alkitab. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran banyak kesimpulan kitab-kitab yang berbeda-beda. Kemudian Al-Furqan yang artinya pembeda. Jadi maksud Al-Furqan di sini adalah apa itu sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Apa itu pembeda? Bedanya apa Anda? Namanya. Oh, Bagus. Bisa dipahami? bisa dan siap. Jawaban yang ilmiah dan Disebut Al-Furqan pembeda. Karena di situ dibedakan. Al-Quran itu untuk umat Nabi Muhammad. Zabur untuk kita materi selanjutnya. Kemudian At-Tanzil yang berarti diturunkan. Jadi Al-Quran ini bersifat diturunkan, bukan dinaikkan. Ya. Ya, siap dan. Kemudian Az-Zikir sebagai pengingat. Jadi membaca itu sudah bernilai ibadah karena berusaha untuk mengingat Tuhan. Jadi dari kesimpulan materi ini, tolong tugas yang kedua. Tugas yang pertama kan saya suruh apa? 10 poin. 10 poin dari Syahudul Bek, Muhammad Abduh, dan Subhi Asoleh. Ya. Nah, poin kedua kalian sebutkan sifat-sifat teguh orang yang berpendidikan Al-Quran. Karena mengingat waktu yang sudah habis, ya, tolong ya ini kolektor sekalian bisa dipahami. Ya. Satu pertanyaan boleh nggak? Ya silahkan satu pertanyaan. Untuk rekor Nabi Muhammad kan Al-Quran yang dan. Ya, Kalau Nabi Adam siapa dan? maksudnya? Kalau Nabi Adam tuh kitabnya apa dan? Masya Allah, sangat kritis sekali pertanyaannya ya. Terima kasih. Saya simpan dulu, ya kan? Siap dan. Ada pertanyaan lain? Sudah ada nggak ada ya? Pokoknya nggak bakal dijawab. Terima kasih. Jadi saya jelaskan secara sejarah ya. Siap dan. Nabi Adam dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi bersamaan dengan Siti Hawa. Ditempatkan di tempat yang jauh. Ya. Waktunya sudah mau habis dan persingkatannya. Oh ya. Jadi dalam Intinya itu kitabnya ada apa enggak? ada, kitabnya ada. Namanya apa dan? Nah, kitabnya ada. Namanya saya nggak tahu. Ada kitabnya. Masa tidak ada? Lalu itu sekali, ya kan? Ada. Karena itu turunan. Pertama itu Nabi Adam. Kalau saya nggak salah baca, itu dia diturunkan beberapa saf-saf Al-Quran. Kan dia suhuf-suhuf. Nah, dia diberikan beberapa suhuf. Setelah itu diberikan ke Nabi Sis. Setelah Nabi Adam kan Nabi Sis, baru Nabi Idris, ya. Ya, nggak tahu dan ya. Nah, maka tadi saya beritahu. Siap dan. Bagus. Ya, Rasul pertama siapa kan? saudara-saudara kalian, karena mengingat waktu yang sudah habis, karena pertanyaan juga sudah ada satu, maka dari itu saya pamit undur diri. Ya, kata-kata saya. Maka dari itu, bila ada kesalahan kata atau apa-apa, saya mohon maaf. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.